Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam Kerling. Dan tema kita hari ini adalah kantor. Kantor adalah sebuah tempat atau ruangan atau gedung di mana sekelompok orang itu bekerja untuk mencapai tujuan atau target-target yang sudah ditentukan. Kantor itu menjadi tempat yang paling banyak dituju oleh orang yang bekerja di sana. Seminggu kan bisa 5 kali, bisa 6 kali, bahkan bisa jadi 7 kali ketika harus lembur dan harus mengejar deadline dan sebagainya. Hambatan kemacetan, ganjil genap, kemudian hujan dan hambatan-hambatan yang lain bukan alasan untuk orang memutuskan saya tidak usah pergi ke kantor. Apapun hambatannya, orang yang bekerja di kantor selalu mempunyai tekad, saya harus sampai di kantor. Meskipun bekerja itu melelahkan, tetapi orang-orang berusaha untuk mengerjakan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Mereka sadar bahwa kalau pekerjaan mereka tidak selesai, sementara yang lain selesai, maka mereka akan menjadi penghambat bagi yang lain. Itu sebabnya lalu mereka berusaha untuk mengerjakan pekerjaannya dengan yang terbaik. Kantor selalu menyediakan alat-alat atau kelengkapan kerja yang digunakan dengan maksimal oleh para pekerja di kantor, supaya alat-alat itu menjadi produktif. Mereka juga merawat alat-alat itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerusakan, karena kerusakan alat akan menghambat pekerjaan mereka. Soal disiplin jangan ditanya. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, kapan libur, kapan lembur, semuanya sudah diatur dan dijalani dengan senang hati. Disiplin anggaran, disiplin membuat proposal atau rencana kerja, disiplin membuat laporan kerja, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang bekerja di kantor. Di kantor meskipun ada bagian-bagian yang berbeda-beda, tetapi mereka merasa sebagai satu tim yang harus bekerja sama untuk mencapai target yang sudah disepakati. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi terkoneksi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, jika kantor itu disandingkan dengan gereja, kira-kira seperti apa ya? Pertama, apakah gereja menjadi tempat yang dirindui oleh jemaat untuk berkunjung ke sana? Atau jemaat itu hanya puas dengan 2 jam seminggu sekali berada di gereja, setelah itu pulang dan tidak berurusan lagi dengan tetek bengek pelayanan di gereja ya. Yang kedua, apakah perlengkapan pelayanan yang disediakan oleh gereja sebagai anugerah Tuhan itu sudah digunakan secara maksimal oleh warga gereja? Tidak ada gamelan nganggur, organ nganggur, piano nganggur, atau alat-alat musik lainnya yang ada tapi tidak pernah digunakan. Soal disiplin, apakah kegiatan-kegiatan, rapat-rapat, dan acara-acara gereja berjalan tepat waktu? Apakah pembuatan program dan anggaran, laporan-laporan juga berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Apakah komponen-komponen yang ada di gereja seperti komisi anak sampai dengan Adi Yuswa itu merupakan tim yang bersama-sama melakukan tugas panggilan gereja untuk memberitakan Injil dan memelihara iman warga? Atau masing-masing hanya memikirkan komunitasnya sendiri, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan komunitas yang lain? Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau di kantor ada etos kerja yang sedemikian luar biasa, sudah semestinya di gereja juga ada etos pelayanan yang tidak kalah luar biasanya. Semoga apa yang berlangsung di kantor itu menjadi inspirasi bagi apa yang semestinya berlangsung di gereja. Makin maju dan semangat dalam etos pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati.